Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Fajri dari kelas Hukum Tata Negara 2A dengan NIM 12130300017. Di sini saya akan mengulas kembali materi mengenai ilmu negara dari pertemuan 9 sampai dengan 15 yang diajar oleh dosen pengampu mata kuliah ilmu negara yaitu Profesor Dr. Izam Fautanu MAG dan Bapak Lutfi Fahrul Rizal SSY MH. Materi yang pertama yaitu asal mula negara. 1. Teori kekuatan. Pada teori kekuatan ini, kekuasaan muncul karena adanya keunggulan kekuatan seseorang. Jika mereka berada di alam bebas, maka mereka akan hidup sendiri-sendiri. Dan ketika mereka bertemu dengan orang yang lebih kuat, maka akan menaklukkan yang lemah. Maka keunggulan fisik dapat digunakan untuk menguasai orang lain. Beberapa tokoh pemikir mencerminkan teori kekuatan ini antara lain 1. Oppenheimer, 2. Otto von Guercke, 3. Karl Marx, 4. Harold Jelaski, dan yang terakhir yaitu Leon Duguid. 2. Masa positivisme. Positivisme adalah aliran pemikiran yang bekerja berdasarkan empirisme dalam upaya untuk merespon keterbatasan yang diperlihatkan oleh filsafat spekulatif. 3. Teori modern. Teori modern ini mengatakan bahwa negara adalah suatu kenyataan di mana negara terikat oleh waktu, keadaan, dan tempat. Oleh sebab itu, teori ini lebih condong pada hukum tata negara, karena membahas negara sebagai kenyataan. Pemikir pada teori ini adalah Cronenberg dan Legeman. Adapun lenyapnya sebuah negara dalam beberapa teori. Yang pertama yaitu ada teori organis. Teori ini berpandangan bahwa suatu negara pada saat tertentu akan lenyap seperti suatu organisme yang hidup di mana negara adalah zat yang hidup dan tumbuh baik di dalam maupun di luar. Negara adalah suatu unit besar yang akan menua dan mati. Dan yang kedua yaitu ada teori anarkis. Teori ini berpendapat bahwa negara merupakan suatu bentuk susunan tata paksa yang sesuai jika ditetapkan pada masyarakat yang masih primitif. Dan yang ketiga yaitu ada teori Marxisme. Teori ini merupakan dasar teori komunisme modern yang menganggap bahwa kaum kapital mengumpulkan uang dengan mengorbankan kaum proletar. Dan yang keempat yaitu ada teori mati tuanya negara. Menurut teori ini, negara sebagai suatu susunan tata paksa tidak perlu dihapus atau diperangi karena keberadaannya, berdirinya atau hilangnya negara sesuai dengan hukum yang berlaku. Materi yang kedua yaitu tujuan dan fungsi negara. 1. Teori Lord Shang. Teori ini terkenal dalam bahasa Inggris yaitu A Classical of the Chinese School Law, yang dimana teori ini berpandangan bahwa sebuah negara yang kuat adalah negara yang mampu menciptakan negara yang adidaya. Tujuan utama dari negara adalah satu pemerintahan yang berkuasa penuh terhadap rakyat dengan jalan melemahkan dan membodohkan rakyat. 2. Teori Niccolo Machiavelli. Teori ini bertujuan untuk memupuk kekuasaan guna mencapai kemakmuran. Yang ketiga yaitu teori Dante Alighieri yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dunia, dan selain itu fokus pada teori ini adalah agama di bawah negara. 4. Yaitu teori John Locke. Teori ini bertujuan bahwa negara sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia. Materi yang ketiga yaitu tujuan dan fungsi negara 2. 1. Immanuel Kant. Immanuel Kant berpandangan bahwa negara adalah untuk membebaskan masyarakat dari diskriminatif, yang artinya memberi keluasan penuh bagi masyarakat untuk mengaspirasikan apa yang telah menjadi kehendaknya. Kedua, paham sosialis. Paham ini berpandangan sama dengan Immanuel Kant, namun paham ini lebih menekankan pada aspek sosialnya. Dan yang ketiga yaitu paham liberalis kapitalis. Paham ini merupakan bentuk antitesis sosialis yang dimana menghendaki adanya sebuah negara, sehingga paham ini lebih menekankan kepada aspek individualis. Dan yang keempat yaitu sosial demokrat. Paham ini berpandangan bahwa negara hadir untuk memberikan kesejahteraan bahkan jaminan terhadap masyarakat negara itu sendiri. Materi yang keempat yaitu bentuk dan tipe negara. Bentuk dan tipe negara terbagi menjadi dua. Yang pertama,
negara kesatuan, dan yang kedua negara serikat. Negara kesatuan terbagi menjadi 3 model. Yang pertama, vertical management model, yang dimana pemerintah pusat mendirikan badan pemerintahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintah di tingkat lokal. Kedua, central representative model, dan yang ketiga, unification model. Ciri negara kesatuan: 1. Hanya ada konstitusi di seluruh negara yang bersangkutan. 2. Satu pemerintahan di tingkat pusat yang berdaulat. 3. Seluruh penduduk hanya memiliki satu kewarganegaraan. 4. Terdapat satu pemerintahan lokal yang merupakan subdivisi pemerintah pusat. 5. Hanya pemerintah pusat yang berwenang menjalankan hubungan luar negeri. 2. Negara serikat. Ciri negara serikat yang pertama, satu wilayah negara terbagi atas negara bagian. 2. Ada kedaulatan ganda. Dan yang ketiga, hubungan antara pemerintah federal dengan pemerintah daerah bersifat kooperatif. Materi yang kelima yaitu bentuk dan sistem pemerintahan. Bentuk dan sistem pemerintahan terbagi menjadi 4 aspek, yaitu 1. Autokrasi, 2. Oligarki, 3. Monarki, dan yang keempat republik. Sedangkan bentuk negara menurut Aristoteles membagi sistem pemerintahan terdiri dari 3 yang baik dan 3 yang buruk. Yang baik adalah monarki, aristokrasi, dan politeia. Sedangkan yang buruk adalah tirani, oligarki, dan demokrasi. Materi yang keenam yaitu negara autokrasi dan demokrasi modern. Autokrasi adalah negara yang dimana pemerintahan hanya dipegang oleh satu orang saja. Sedangkan demokrasi kebalikan dari autokrasi, karena semua orang mempunyai hak kekuasaan dan mengendalikan kekuasaan, karena yang menjadi dasar pijakan demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Indikator autokrasi: 1. Memiliki satu partai tunggal. 2. Menghimpun kekuasaan sebesar mungkin di tangan negara. 3. Organisme yang dianggap sebagai sesuatu kesatuan yang mempunyai dasar hidup. 4. Penentuan wakil rakyat masih dominan penguasa. 5. Eksekutif dominan. Indikator demokrasi modern: 1. Sistem multipartai. 2. Penyelenggaraan kekuasaan rakyat. 3. Kumpulan atau kesatuan daripada individu. 4. Rakyat memiliki kendali penentuan wakil. 5. Undang-undang menjadi dominan. Materi yang terakhir yaitu pelaksanaan pembatasan kekuasaan. Menurut Maurice D. Finger, ada 3 cara. Yang pertama yaitu cara langsung. Cara langsung yaitu diantaranya ada pemilihan penguasa, pembagian hak kekuasaan, dan kontrol yudisiarial. Yang kedua yaitu menambah atau memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah. 3. Mengendalikan kealiman-kealiman pihak penguasa dari masyarakat. Trias politika sudah ada sejak abad ke-16 yang memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu fungsi diplomasi, fungsi pertahanan, fungsi keuangan, fungsi keadilan, dan fungsi politik, yang kemudian dikembangkan oleh John Locke menjadi fungsi legislatif, eksekutif, dan fungsi federatif. Sedangkan dikembangkan oleh Montesquieu menjadi fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi yudikatif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.